aja selanjut game 2 ya, AFS RRQ. Skylar ini menjadi satu kekuatan dari alter ego. Apakah Beatrix-nya juga akan tamat? Wah, Jadi inget BRRQ. Feel me up. Wah. Langsung di respect ya. Aku bang. Beatrix sama Claude. oke. Dan Skylar. juga Fanny yang ditutup. Fanny tadi sama Link ditutup sih. Fanny Link. Jadi kayak jatuhnya dua hero Skylar, dua hero dari Sally Boy itu bener-bener dikunci. Fanny Trijla nggak sih? Plus Joy juga karena balik lagi Joy, di jungle. kalau enggak, akan potensi gameplay juga. Udil tadi apa? Bisa Kadita. jauh banyak eksplorasi terhadap hero untuk mid lane-nya. Joy-nya di ban. Kembali. Paling aman. Paling safe emang ban aja Joy-nya. Yap, oke. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat ya dari match up kedua tim ini, mereka nggak prioritas ke arah Valentina dan juga Haja. Iya. Tapi Kadita dengan nih masih Kadita buka. itu dia pertanyaannya. Kalau Kaditanya di ban out, kita akan lihat link untuk Sally Boy. Lane yang sudah di nerf dengan Hasklaw ada critical chance dan ingat bakal dilipat gandakan oleh Link 1,5 kali lipat. Dan itu yang akan membuat Link sebenarnya tetap akan power di patch kali ini walaupun di nerf. Oke, hero-nya di nerf tapi dengan item yang bisa menutup Ya. nerf-nya tersebut ya. Dan kali ini RRQ dibuat dilema dengan adanya pemilihan ban ke arah Link ataupun Kadita. Karena walaupun sebenarnya Kadita masih nggak bisa sih? dikontes Tadi ya, nyusahin banget loh pasangan Kaditanya. keduanya, Ya, ban terhadap Kaja kah? Hajanya, Valennya kah? Valennya juga boleh walaupun tadi kita melihat Valentina tidak diambil sama sekali loh. Iya. Yap. Dicuekin itu aja Oh, loh tadi. Valen. dicuekin. Kadita kan, tadi nyusahin banget loh Kaditanya. Dan kemungkinan besar Link first pick akan diperebutkan. Ya, karena ini Kaditanya udah menjadi satu respect juga yang harus diwaspadai sama RRQ. Menjadi satu sosok yang membuat momentum, menjadi momentum changer dan menjadi Ya. akhir juga karena Ya. akhirnya nggak butuh Lord. Pick off Yang ke penting Banana. damage-nya cukup. Karena memang yang dicari itu yang cukup lah. Kalau misalkan emang backlanernya nggak bisa untuk follow up, jatuhnya kurang damage. Oke. Bisa dibilang pas-pasan ya, Ya. pas lagi dibutuhin Enggak, itu bukan quotes lu, beneran. Pas. Gameplay. Gua udah nungguin loh. Oh enggak ya. Oh enggak. Ya gua nungguin Wah. punya apa gitu. Iritel. Iritel. Iritel langsung ya. Itu mahal harganya sosok Iritel. Di dalam match ini ya. Ini Di dalam alter match ego mau matiin Skyre banget ya. Atau jangan-jangan mau Masih ada Brody, Skylar santai aja, santai Brody. di landing phase. Di tutor kah? Wah, Tutor Iritel ada di Di mana ayo? di Kadera. Iya. Ya kalau sama-sama kalah Iya. bisa jadi Benar. pindah ke orang lain. Iya makanya. Bener. Di Kadera beneran ntar Iya. tiba-tiba. Kalau kemarin kan Nino udah menang. Ya, Hari ini kita lihat aja. ini pick ketiga Iritel untuk alter ego loh jatuhnya. Oke. Karena mereka masih 100% win rate. Dan untuk sekarang dengan Brody Terisla. Brody Trijla ya. Bakal bertukar hero-nya. Dan inilah kekuatan si kembar Zaya dan Cassius. Widih, sama-sama prioritasin gold lane. Jangan-jangan sebenarnya satu orang dia tuh. Saya sebenarnya dua orang. Iya. Yang satunya lagi kabur. Makanya, tadi Iritel di kubu dari RRQ. Ngeliat Terisla sama Brody di kubu dari Alter Ego. Jangan-jangan Ditukar. salah masuk nih coach itu keren. Beneran kayak tadi pas Oh, iya, entrance ya. Aduh. Oke. Prioritas ke arah Iritel ya. Yang sekarang udah terlihat juga. Dua pick yang akan langsung diamankan oleh Alter Ego. Masih ada hero-hero untuk mid lane-nya dan ternyata Yves dan Martis. Oke. Martis yang menarik ya, karena dengan damage reduction yang dimiliki sama Terisla, setidaknya ada jawaban juga. Franco nggak sih? Franco Naomi OP banget loh. Terhadap Link yang bisa saja diamankan di pick yang ketiga untuk Versik. Jatuhnya Versik sekarang bawa Fredrin salah, bawa Link salah, bawa Baxia paling aman. Apakah akan dipaksa untuk mengambil Baxia kembali? Atau Kaja di pick di sini biar jadi pick Franco yang dulu ambil nggak sih? Franco dulu. Bisa, bisa banget. Atau mereka akan mengamankan laner terlebih dahulu. Dan itu dia. Wah, Valentina. Clay Valentina ya. dari awal musim dia bermain dengan Kadita, Farsha. Sekarang Valentinanya muncul. Akhirnya kita akan melihat bagaimana combo Terisla Valentina di in-game nantinya. Oke, belum kelihatan juga dari roamernya ya, dari kedua belah tim. Tapi lagi dan lagi, Aha. Coach Zaya seberani itu untuk 3 pick awalnya diberikan kepada Skylar. Yes, dan aku sih menantikan juga dengan adanya debut dari Natalia-nya Naomi. Natalia Naomi Yap. dengan 2 hero 3 bahkan yang sebenarnya memiliki
permainan yang cukup agresif, menurutku sangat-sangat possible muncul di game kali ini. Oke, dan apalagi buat nabrak belakangnya, Irithel dan juga Yves. Ini kan mereka minim juga dari segi escape-nya ya. Iya. Dan sekarang dengan adanya export di ban, justru padahal tadi dari Ararki sendiri yang bawa export untuk Banana ya. Ya, mereka udah sadar kayaknya bahwa ketika Terisla ada di in-game, jawabannya adalah export. Cuma kalau kita berkaca dari bagaimana historical play teman-teman Aldrigo, mereka pull hero-nya terlalu banyak untuk Pai. Cowoknya mending Ada ban nggak sih? Yuzo, Cowoknya mending ban nggak ada sih? Arlot, Ngeri loh ada tadi Rasi. Esmeralda, dan jangan lupakan Edith yang membawa 4 skill leg plate dan gak akan pernah dilupakan. Pas ditanya jawabnya, kenapa ada 4 skill leg plate? Karena katanya bentar lagi lebaran, butuh celana baru yang banyak. Oh bener. Pai doang yang Gak sekalian jawab nama kayak gitu. bajunya Silent Drop gitu ya. Makanya, Biar butuh sebenarnya kan. satu style gitu. Atau granat armor kan, Iya. yang seenggaknya adalah atasnya gitu. Jangan pakai celana doang ya. Ya. Tapi melihat satu band terakhir yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Berfokus mungkin menutup hero-hero untuk Naomi nih. Ya. Masih ada Kufra. Kaja, Kufra, Natalia, Yap. tapi gak bisa ban semuanya karena salah satu akan terlepas tentunya. Ya, atau bahkan menutup hero suppress yang masih ada Franco juga nantinya. Dan segitu banyak pilihan untuk romer yang memang masih belum diamankan untuk kedua belah tim. Tapi kali ini Alter Ego akan langsung membuang adanya satu sosok yaitu Chow. Cowoknya di ban ya. Akhirnya, apakah kalau misalkan nanti akan ada satu hero seperti Kufra muncul dari Naomi, Rasi bawa Atlas. Kupra Prangko sih. Kupra Prangko. Mereka kayak dipaksa untuk berpisah ketika memang komposisi dari RRQ harusnya bersatu. Grouping. Karena lihat deh, Valentina, Terisla kan sama Brody. Grouping banget mainnya. Atlas adalah jawaban yang bagus banget di game kali ini. Apalagi melihat dari Martis yang benar-benar siap untuk jadi eksekutornya. Tapi untuk RRQ mereka last pick. Last pick ada kejutan. Itu dia. Kalau ini tidak mengamankan romer, akan semakin berbahaya lagi untuk Alter Ego. Mau Makanya. menggunakan hero-hero seperti itu. Oke. Tiki bisa tahu-tahu nomor lenyap semuanya udah. Makanya Wah. Franco muncul, Franco ternyata. makin menjadi-jadi kalau Rasi. Sepertinya akan ada bau-bau untuk Atlas Eve. Atlas kah? Wah, Atlas. Kalau Atlas bisa dibalikin sama Valentina. Nggak bakal sih kayaknya. Bisa ngambil yang ke arah sisi lagi. Edith? Edith atau Yuzong? Wah, Yuzong sih area of effect semua ya. Iya. Lihat-lihat. Bisa grok. Dan kita akan melihat untuk dua pick terakhir dari Alter Ego, kejutan seperti apa yang akan dibawakan. Rasi ini masih oke, hayo bisa boleh. Kira-kira apa? Akan ke arah Atlas kah? Karena udah gak akan ada deny lagi. Faramis ataupun dari Digi, ini udah sulit banget pastinya muncul dari tangan RRQ. Atau jangan-jangan mereka akan kontes dengan Estes. Tapi Novar ya. Novaria Rock. Diamankan untuk Romer dan tentunya ada Glue untuk Sirpai. Oke, dan satu pick terakhir yang akan langsung diamankan oleh RRQ. Belum kelihatan satu sosok untuk Persik. Mau ke arah Baxia kah? Atau mau Alpha. main damage aja? Alpha juga oke harusnya. Atau mau tabrak belakang pakai Lancelot? Dengan hero-hero yang kayak begini ya, sebenarnya Lancelot oke, Link juga oke Link menurutku. juga masih ada. Iya, Link power. Kayak busa banget. Persik nggak sih? Kayak busa Persik nggak sih keluar? Kayak busa Ini Persik. benar-benar tangkap ke arah Ya. dari Link dan juga Itu dia. Lancelot benar-benar Link Persik ya guys Franco, ya. Terisla. 3 hero yang bisa jump in ke belakang. Iya. Dom, are you ready? Oke, in game ya guys ya. Oke, kalau itu FPL Arena, pada suaranya. Oke, dan itu Marshall kalau udah game startnya ikonik banget ya. Betul. Itu namanya Marshall Man. Marshall Man, oke. Danang Man kemarin. Oh, kena dong. Oke, tertarik sudah. Nino masih sempat untuk kabur dari tersebut, tapi ada Persik yang mencoba untuk bisa mendapatkan satu poin. Mati sih. Namanya Nino. Itu dia. Itu dia. Sprint nggak bisa menjadi satu jawaban saat terkejar oleh Link. Dan sesuai dengan apa rotasi yang kita baca dari early game, Aha. sesuai juga dengan apa yang sudah kita mention sebelumnya bahwa 130 Persik Pesan banget tangannya. Gold lane Nino yang kali ini harus merasakan apa yang dirasakan oleh Skylar di early game yang pertama tadi. Walaupun pertukaran udah terjadi ya, Nino ditukar dengan adanya tunnel yang bisa disecure oleh Alter Ego. Dan ini dia Talents Prediction. 2 melawan 4. Oke. Ya, seenggaknya hari ini kayaknya 40 kan diteriakin.
Ada B diteriakin juga B. Gue Goni menyusul Arashi. Luar biasa sekali Goni langsung berada di puncak klasmen ya. Kenapa saya nyelip di sana ya? Itu pertanyaannya. Kalau saya sudah pasti paling kanan, Mbak. Salah mulu kan saya. Ya anyway, early game yang berjalan dengan flawless dan turtle yang didapatkan oleh Alter Ego menunjang bagaimana EXP yang akan mengungguli perlahan-lahan. Astra Recall-nya tadi gak kena karena siapapun, tapi ada flicker yang udah dikeluarkan oleh Naomi dan mereka semua mundur teratur. Disiplin banget ya, mereka bermain cukup sabar dan Versiknya juga masih mencari leveling yang diinginkan. Tapi satu buah gold crab diamankan oleh Rasi dengan Astral Recall-nya. Udil bahkan berfokus dan nutup damage-nya dengan sebuah arcade boot di sana. Oke, Naomi perlahan ingin maju ke depan dengan satu Bloodhound yang bisa saja dia keluarkan, tapi tidak terkena ke arah siapapun. Yang menarik adalah Naomi membawakan Rednya. jadi akan ada movement speed tambahan setelah dia mendapatkan Banyak, Wat. mungkin untuk escape. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan Franco ini kan maksain team fight. Buset. Ketika dia udah gak punya ultimate kan gak ada escape ability lagi kalau misalkan flickernya gak ready. Jadi basic attack adalah penyelamat untuk Naomi. Ya langsung kabur ya kayak Quantum Charge, dan kali ini teror dari Astral Recall yang dikeluarkan oleh Rasi udah mulai harus diwaspadai juga. Dan RRQ masih mencoba untuk bersabar terlebih dahulu sedikit demi sedikit, tapi Astral Echo membuka visionnya, mengecek ke area rumputan, namun masih belum ada siapapun yang luput dari pandangan Rasi. Oke, Rasi berhasil untuk membuka setidaknya mission di area tersebut. Tidak perlu terlalu maju ke bagian depan, tapi Naomi perlahan ingin mendapatkan pergerakan dari Nino dengan satu Iron Hook ya. Oke, early-nya bakal ditutup damage-nya dengan adanya Skylar yang memang sekarang sudah mulai dibabysit oleh Naomi-nya. Dan Versik sebagai Link, ini adalah tipikal hero yang scaling. Jadi butuh banget waktu dan item tadi sekarang. Oke, turtle-nya sedikit lagi yang tersisa. Banana lompat ke bagian depan, ada penalti zone, tapi turtle-nya masih berhasil diamankan. Rednya ngeri dong. Pertempuran yang kembali terjadi di area tersebut. Ada satu lagi type of blade, tapi Saliboy berusaha untuk bisa pergi dari tersebut dengan satu decimen yang udah dikeluarkan versi. Wow. Ada flicker yang dikeluarkan oleh Clay. Berbuah manis untuk RRQ, tapi sekarang ditembak pula Clay. Masih berhasil kabur. Gila. Masih berhasil pergi. Dan ini adalah ada Valentina ya, flicker yang bisa buat pick off, tapi Wow, kena dong. Flicker ke bagian Buset. buatan by Lenyap. Franco Naomi. ketembak Astral Recall. Itu hampir aja dia bisa ditumbangkan, tapi space ternyata juga bisa didapatkan oleh Nino di arah bottom lane. Hampir juga bisa dihancurkan outer bottom turretnya. Ya, lagi dan lagi ya, ini urusan soal turtle dan EXP-nya. Bagaimana dengan keuntungan turtle yang didapatkan, tapi untuk sekarang Nino bisa solo Oke, kill. Nino mencoba untuk langsung mengaktifkan Dikit lagi. Selamat. Wah, dan ini masih ada Dewi Fortuna ya untuk Nino. Tapi Naomi masih mencoba untuk melakukan adanya zoning out. Walaupun Sally Boy mencoba untuk mengusir mundur apa yang sudah dilakukan oleh Skylar. Sehingga kali ini RRQ terlihat dengan keunggulannya dengan 3 poin kill yang mereka miliki. Ya, dan bahkan Versik dia ada di level yang sama dengan Sally Boy. Karena mau bagaimanapun dalam kondisi seperti ini Versik perlu level. Dan nanti setelah Versik mendapatkan level yang ke-15, damage yang akan diberikan bakal makin lebih meledak. Karena dibantu juga dengan banyaknya backup diri di belakang dari RRQ. Dan ditambah dengan Clay, reward manipulation yang selalu di-copy dari IMU. Ini membuat territorial team fight-nya jadi imbang. Ya, banyak ada aerial effect-nya juga. Dan mau lompat ke belakang pun itu Nino dan juga Sally Boy bakal bisa dikejar dengan cukup mudah pastinya. Berkali-kali flicker dikeluarkan tadi untuk bisa melakukan adanya follow up, dan Banana ini yang bisa juga ciptain momentum. Wah, Banana. Dengan banyaknya efek sisi yang dimiliki oleh RRQ kali ini. Tarik. Ketarik mantep tuh. Iron Hook-nya tadi mengenai ke arah tubuh dari Martis, tapi di bawah ada pertempuran pula. Wow, solo pick. Skylar tapi ditembak oleh Rasi. Wah, Astral Recall Connect. Oke, Astral Echo dibuka. Yap, dan sekarang reward manipulation. Coba lihat Naomi ingin maju mendekat, tapi tidak bisa. Bahkan sekarang Faida join di Dalbai. Banana berhasil langsung dilakukan. Naomi pun langsung lejam. Versik mencoba maju perlahan, tapi sedikit lagi yang bisa. Tapi ternyata turtle-nya menjadi milik dari Alter Ego. Perfect turtle Versik masih berhasil selamat. Ya, 2 kali kontes Fine. terjadi. Retribution-nya bisa dimenangin oleh Sally Boy. Decimen. Iya, ada Decimen tapi berhasil. Langsung mendapatkan ke arah dari Pai. Terlalu dalam ya, paynya. Itu makanya aku kaget tiba-tiba, loh, Fine, dia langsung dengan Tetap RRQ ya. sebuah damage tambahan ke Clay. Audience prediction-nya.
Makanya dia bakal bisa survive dan Iron Waduh, kena lagi dong. Sally Boy masih kabur dari area tersebut. Gak ada Bloody Hand soalnya ya. Yap. Sementara Nino di bagian bawah akankah berhasil untuk mendapatkan satu otot dan benar saja. Skylar sakit banget. Skylar terjebak. Waduh. Tahun depan memori hampir saja membuat Rasi hilang di area tersebut. Slow effect-nya nggak sih, Aul? Lagi dan lagi ya, sisi power emang nggak terlalu banyak. Tapi gara-gara Skylar-nya hero jalan kaki, jadi dipegangin kakinya sama Rasi. Banyak banget slownya Astral Meteor, Yap. Void Crystal. Plus Astral Meteor belum lagi untuk Brody. Ada titik minusnya kan, tiap dia memberikan damage, tiap dia melakukan basic attack, dia diam kan Prof? Iya. Iya. Dia berhenti. Dan ditambah dengan turn apart memory akan punya maksimum damage ketika stacknya 4. Sally Boy, jangan bilang dia mau freeze buff. Dia akan menyerang ke dalam jantung jungle dari RRQ, purple buff. Wah, mode offense sepertinya aktif dari Alter Ego. Waduh, 5-man team fight kah? Wah, tapi masih ada satu buah penalty zone untuk defense dari Banana. Tapi Sally Boy masih coba untuk mengejar segi levelnya Clay. Ini tipis-tipis juga efek terrifying-nya meresahkan ya. Yap, Nino di bawah masih berhasil untuk bisa menghilangkan minion walaupun tidak bisa mempertahankan ke arah outer turret. Linknya udah jadi Windtalker ya. Jadi jawaban juga di mana ada satu cutting minion yang dilakukan oleh Versing dan Sally Boy. Bahkan Pai kali ini bakal coba untuk jump in. Waduh, Pai-nya sendirian dong, langsung saja mencoba untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh RRQ itu sendiri. Coba lihat, ada 2 Jellyman di sini. Ya, itu refleks yang sangat-sangat cepat dari Clay. Dan Sally Boy imun terhadap Iron Hook. Mortal Coil Yap. menyelamatkan pergerakan Sally Boy. Nah itu dia, walaupun ada efek suppress dari Bloody Hand-nya, tapi tidak dengan Iron Hook. Ini masih termasuk efek sisi dan itu bisa di-immune. Dan flickernya pun akhirnya terbuang dari Naomi tanpa bisa mendapatkan Sally Boy yang menjadi targetnya. Dan ini menjadi informasi untuk Alter Ego. Mereka bakal coba untuk bermain lebih ofensif lagi dengan adanya hero-hero range dan efek slow yang mereka miliki. Dan ini dia minusnya ketika melakukan sebuah pergerakan freeze terhadap purple buff, tapi mereka nggak main ofensif. Dan Skylar, Oke, Skylar terjebak, ada 2 orang di area tersebut. Skylar! Hilanglah sudah, namun mendadak. Udil pun diserang, tapi langsung dikeluarkan. Pai-nya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan Versing, tapi Versing kehabisan energi. Wah, energinya udah mulai habis dan dipaksa untuk recall. Skylar ke offset mulu ya. Walaupun memang versi ini belum ke take down. AE loh ini, jangan Dan asal. nantinya di saat kontes Lord ini akan menjadi pertanyaan karena 2 kali kontes terjadi. Retribution dari Sally Boy yang lebih bisa nge-secure tahta tersebut. masalahnya Oke. udah ada beda 2 level sekarang. Iya. Dan versi ketinggalan untuk sekarang menuju ke arah Lordnya. Oke, Sally Boy masih berada di dekat dari Lordnya Banana. Terlalu dalam masuk Banana yang berhasil langsung dihilangkan. Tapi Iron juga tadi gak kenakan siapapun. Versiknya diusir mundur, sedikit lagi evidence Versiknya. Masih berhasil mempertahankan diri, tapi sedikit lagi membuat Versik pun harus pergi dari tersebut dengan satu tempo soplan. Tapi coba lihat Pai-nya mendorong sampai ke belakang. Iron juga kena karena siapapun. Dan sekarang Lordnya menjadi milik dari Alter Ego. Ini Pai-nya nahan lama banget dan fokus dari Versik. Ini mau coba untuk ngejar Nino, tapi Nino-nya ditempelin sama Pai. Beda objektif. Yang Aha. pertama, objektif dari Alter Ego adalah memaksakan Link yang ngeluarin ultimate. Aha. Beda sama RRQ yang targetnya adalah point kill atau Lord. Makanya, kalau misalkan kita kilas balik di fight Lord barusan, Versik bener-bener kena box damage banyak banget. Dan dengan kumpulan gold saat ini, membuat Versik harusnya bisa lebih unggul. Mati sih. Oke, Udil. Terlalu depan, Ya. terlalu terbuka. Dan Banyak jadi banget Lord resource. giveaway, terlalu banyak resource. Jadi Lord giveaway, jatuhnya RRQ dikasih waktu untuk farming lebih lama lagi. Oke, tadi banyak banget research yang keluar ya untuk bisa mengembangkan sosok Udil untuk pertama kalinya. Dan Lord masih coba untuk dipertahankan terlebih dahulu, ditahan dulu dia di dalam satu inner turret yang sekarang juga sudah runtuh. Mengingat satu outer turret itu benar-benar di defense mati-matian oleh RRQ, walaupun di atasnya ini udah mulai kedorong. Dan power split push mungkin yang sekarang udah mulai dilakukan oleh Versik. Mobilitas cepat, rotasi cepat. Dan ini masih belum ngejawab untuk bisa dapetin objektif-objektif yang lainnya. Ya, balik lagi. Buat sekarang masih nol secara objektif. Hanya turret yang bisa dimainkan dengan permainan split push, tapi Sakit banget penalti zone dikeluarkan, tapi Banana terjebak di belakang sendiri. Baik. Pertempuran kembali terpisah. Di tempatnya berbeda. Naomi-nya berhasil langsung dihilangkan. Zone memory, tapi coba lihat di bagian belakang ditembak lagi. Skylar-nya berhasil langsung dihilangkan. Clay-nya pun menjadi korban, tapi Pai-nya satu orang di bagian depan menjadi satu solokan dan begitu melindungi rekan-rekannya. Galak banget loh mainnya. Sama. Dengan 3 rekan yang lain mereka berhasil mendapatkan satu inner turret di area mid. Wah, ini masih Lord pertama tadi ya. Dan sekarang menit ke-12.
Tanpa sangka Pai tiba-tiba dari belakang Iya. melakukan sebuah stopper yang begitu mengerikan. Real World Manipulation ini semuanya connect damage-nya. Dan Skylar yang ditunggangin sama Sir Pai bener-bener dikasih damage sisaan. Walaupun dalam keadaan RRQ yang power defense-nya di dalam inner turret itu kuat banget. Tapi gara-gara Pai terpecah team fight-nya, jadi 2 celah di sana. Yap. Wah, dan ini juga purple buff-nya milik Sally Boy benar-benar di-freeze ya. Gak akan dikasih sedikit pun farmingan lihat. untuk versi. Wah, Ini dia. mereka mau adu-aduan, ada banana di area tersebut. Sally Boy memberanikan diri. Naomi, ada satu immortal, dapat tapi Udil. sekarang Udil dengan Real World Manipulation tidak bisa diganggu-gugat. Wow. Pendirian di area Ini sama-sama retri loh. Iya, lihat bagaimana alter ego yang seberani itu untuk ngebuka banyak banget ultimate. Padahal kita tahu Real World Manipulation untuk team fight besar, tapi dia buka duluan. Dan memang versi di level yang ke-15 tetap membutuhkan purple buff. Dan purple buff hanya ada satu. Di menit ke-13 kali ini Versik perlu memperhatikan dan memanage energinya agar tidak terlalu boros ketika tim fight di area Lord. Coba lihat damage lanjutan yang berjalan di dalam tubuh dari Lordnya. Boleh itu udah mulai damage-nya ya. Oke, dan Lordnya bakal coba untuk di setup walaupun teman-teman dari RRQ kali ini. Oke, tertangkap basah. Ada satu lagi Bloodhunt. Pai-nya akankah masih berhasil selamat? Pai masih berusaha untuk pergi dari tersebut, tapi Pai-nya sempat untuk dihilangkan. Tapi Banana pada berbeda, sama-sama kehilangan dari XP laner. Oke, Lordnya masih coba untuk ditahan terlebih dahulu. Waduh. Dan manipulation. Real World Manipulation membuat sebuah pergerakan ataupun sebuah ruang agar tidak ada yang bisa mendekat. Tapi Lordnya kereset, ditarik, gak kena karena siapapun. Lordnya dihajar 1000 HP tersisa di dalam tubuh dari Lord. Oke, Astral Echo-nya udah dibuka. Dan kali ini Versik masih bertengger untuk bisa melakukan adanya kontes retribution. Tapi dipaksa turun. Langsung dijatuhin kayak begitu saja, tapi ditarik. Sally Boy kereset sudah Lordnya. Dan masih ada kesempatan untuk kedua tim tetap berada di area tersebut. Versik. Tapi Alter Ego masih ingin lebih. Wow, dan ini adalah sebuah kontrol yang sudah dilakukan oleh Alter Ego. Ternyata Lordnya gak dibiarin di reset. Dan Lordnya pun sekarang masih coba untuk diamankan tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan karena Versiknya sibuk ke arah purple buff terlebih dahulu. Oke, Purple Buff menjadi objektif utama untuk bahan bakar Versik. Ya mau bagaimanapun Versik ketika tidak ada energi, yang ada dia bakal dengan mudahnya tertangkap oleh kawanan dari Alter Ego. Terlalu banyak slow effect di depan sehingga membuat Versik kesulitan tanpa adanya energi. Dan untuk sekarang dengan Purple Buff ada satu metode tambahan agar RRQ bisa bertahan. Split push agar Alter Ego hanya bisa menjalankan dua laning phase-nya saja. Dan dengan posisi seperti ini, RRQ harusnya bisa mengandalkan Banana untuk berada di lini depan. Tapi Versik harus pulang karena kalau timnya berempat, RRQ yang bakal kesulitan. Waduh, itu dia. Satu best turret di area mid. Sudah hancur Pai-nya. Langsung pasang pada ke bagian depan Udil. Real World Manipulation langsung dikeluarkan. Dino-nya langsung masuk ke bagian dalam mengantarkan damage lewat heavy crossbow. Udah dia keluarkan. Sakit banget Banana pun langsung coba lihat Dino mendorong mundur mereka semua. Base-nya, Ada base-nya. satu base-nya. 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 2-0 untuk Ego. Versiknya nggak dikasih pulang. Iya. Rasi dan palu gada dari Rasi Ngeri banget. memberikan sebuah kejutan. AE yang sekarang baru ngeri ini. banget dong. Again and again. Classman tidak Flashback AE. menentukan.